Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan suatu materi yaitu tentang hukum dagang, yang mana meliputi sejarah hukum dagang, unsur-unsur hukum dagang, dan apa saja subjek dari hukum dagang tersebut. Sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai apa itu hukum dagang dan pengertian hukum dagang, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu perdagangan, apa itu dagang. Perdagangan yaitu suatu pekerjaan yang mana seseorang membeli barang pada seseorang dan kemudian seseorang itu menjual juga kepada seseorang yang lain. Maksudnya ada pertukaran antara sesama manusia, dan di dalam pertukaran tersebut ada keuntungannya. Itulah yang dinamakan perdagangan. Ketika di dalam perdagangan itu mendapatkan keuntungan dan saling menukar satu sama lain, itu sudah dinamakan dengan dagang atau perdagangan. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu perdagangan, kita akan memasuki yaitu hukum dagang yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Hukum dagang yaitu norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi setelah kita mengetahui apa itu hukum dagang dan perdagangan, kita dapat membedakan bahwa di dalam perdagangan itu tidak ada norma, tetapi di dalam hukum dagang itu ada norma yang mengatur tingkah laku manusia. Tetapi kalau hanya sekedar berdagang dan dagang, itu tidak ada norma yang mengaturnya. Tetapi ketika sudah masuk di dalam ranah hukum dagang, maka itu sudah masuk norma yang mengatur tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perdagangan. Setelah kita memahami apa itu hukum dagang dan apa itu perdagangan, kita akan memasuki yaitu sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang yaitu permulaan pada abad ke-19 di Perancis yang melakukan kodifikasi baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum dagang. Karena di Eropa itu mereka menggabungkan antara hukum dagang dengan hukum perdata itu menjadi satu. Dan di Perancis itu pada abad ke-19 itu mereka melakukan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang, yang hasilnya itu ada 3 poin. Yang pertama, ketentuan tentang perdagangan pada umumnya. Yang kedua yaitu ketentuan tentang perdagangan lautan. Yang ketiga yaitu kitab undang-undang tentang hukum dagang. Setelah kita mengetahui sejarahnya tadi, yaitu pada di Perancis itu dikodifikasikan dan terdapat 3 hal tadi, yaitu yang pertama yaitu ketentuan tentang perdagangan pada umumnya, dan selanjutnya ketentuan tentang perdagangan melalui laut, dan yang ketiga yaitu kitab undang-undang hukum dagang. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan yaitu apa saja sumber-sumber dari hukum dagang. Dan sumber-sumber dari hukum dagang itu terbagi kepada 2. Yang pertama, sumber hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan. Dan yang kedua, sumber hukum yang belum dikodifikasikan. Sumber hukum yang sudah dikodifikasikan yaitunya yang pertama, Kuh Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku 2 pada perihal perikatan.
Yang kedua ialah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang ketiga ialah peraturan perundang-undangan di luar KUHD seperti koperasi dan lain-lainnya. Dan sumber hukum yang belum dikodifikasikan itu ada 3. Yang pertama buku 1 tentang perdagangan, dan yang kedua buku 2 tentang hukum laut, dan yang ketiga buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal hukum perikatan. Jadi sumber hukumnya itu ada 2. Kesimpulannya bahwa sumber hukum itu hukum dagang itu ada 2. Yang pertama sumber hukum yang sudah dikodifikasikan dan sumber hukum yang belum dikodifikasikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam subjek hukum dagang, yang dimana subjek hukum dagang itu yang pertama kali itu adalah manusia itu sendiri atau individu itu sendiri. Karena ketika tidak ada manusia, maka hukum dagang itu tidak bisa dijalankan. Karena subjek paling utama di dalam hukum dagang itu adalah manusia itu sendiri. Sedangkan jikalau tidak ada manusia, maka hukum dagang itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa kita kerjakan. Dan yang kedua ialah badan hukum. Badan hukum itu terbagi pada 2 juga. Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik itu ialah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum politik, menurut hukum publik, misalnya Departemen Pemerintah, Lembaga Negara, MPR, DPR, dan lain-lainnya. Dan hukum privat yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta, diberi kewenangan menurut hukum perdata. Dan badan hukum privat ini terbagi kepada 3. Terdiri dari 3. Yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau penguasa, contohnya seperti badan hukum pemerintah yaitu perusahaan negara, Perum, perusahaan negara. Dan yang kedua ialah badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti PT, terus koperasi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu badan hukum yang diperbolehkan atau suatu tujuan tersebut bersifat ideal. Contohnya seperti yayasan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lainnya. Mungkin dari sekian pembahasan kita tentang hukum dagang, kita dapat mendefinisikan bahwa hukum dagang itu banyak sekali unsur-unsurnya, subjek-subjeknya, dan sejarah-sejarahnya, dan apa itu hukum dagang itu tersendiri gitu. Setelah kita mengetahui itu semua, itu dapat menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting bagi kita, di mana kita akan bergaul dengan masyarakat. Kita akan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbedaan hukum dagang itu dengan perdagangan itu seperti ini, bahwa di dalam perdagangan itu tidak ada norma yang mengaturnya, tapi di dalam hukum dagang itu ada norma yang mengaturnya. Itu yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat, karena kita akan turun dan mengabdi kepada masyarakat, dan kita dapat menjelaskan apa saja subjek-subjek dari hukum dagang tersebut, apa saja unsur-unsur dari hukum dagang tersebut, dan bagaimana sejarah dari hukum dagang tersebut. Sekian penjelasan yang singkat dari saya ini tentang apa itu hukum dagang, dan meliputi tentang sejarah hukum dagang, sumber hukum dagang, dan subjek hukum dagang. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.